Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Apa jaminan yang Paulus berikan? Ingat, ada dua pemimpin, satu Jenderal Julius, satu nakoda kapal, kapten kapal. Tapi dia bisa memberi keyakinan tidak akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, anak-anak Tuhan, perlu sekali dalam kehidupan kita untuk apa saja firman itu kita pegang. Amin. Kenapa Paulus berani memberi jaminan itu? Ayat 23 perhatikan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara, inilah Paulus dalam hidupnya dengan Tuhan. Suami-suami, segoncang apapun kapal rumah tangga kita, Tuhan tidak berurusan dengan istri, dengan mertua, dengan anak-anak. Tuhan berurusan dengan suami. Karena kita kepala di keluarga itu. Katakan amin. Maka itu kita harus dengar, segoncang-goncangnya sebuah keluarga, entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah harmonis, masalah kebahagiaan, dengar, suami kita yang harus bertanggung jawab. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, maka calon pengantin laki saya akan cecer lebih banyak daripada pengantin perempuan. Sebab Tuhan tidak pernah terlalu sibuk dengan istri kecuali dengan suami. Segala-galaknya istri, kalau suaminya lebih hebat dalam hal takut Tuhan, istri galak pun tunduk. Katakan amin. Awas para istri yang suka melawan. Kejadian 3:17 menyatakan rumah tangga akan susah mencari nafkah. Keras, tandus tanahnya terkutuk karena istri yang jadi kepala bukan suami. Maka itu dokter juga begitu. Kalau seorang pasien sudah didiagnosa apa-apa enggak ketahuan, sudah cuci, periksa darah, periksa kotoran, periksa semuanya, tidak ketahuan, ronsen bolak-balik enggak ketahuan, maka langkah terakhir seorang petugas medis adalah CT scan, foto otaknya ada apa itu. Nah, ternyata begitu rumah tangga, sudah dinasihati, diapakan saja, enggak pernah selesai. Kepalanya diotak-atik dulu. Kepalanya adalah suami itu. Dengarkan, kalau hari ini ada di antara kita yang rumah tangganya kacau, cari dulu suaminya yang mana. Suami harus diurus duluan, karena kepala. Suami, apa yang terjadi di tahun lalu dengan keluarga kita masing-masing? Maka biarlah tahun ini kita belajar mendengar Tuhan berfirman apa kepada kita untuk keluarga kita, supaya jadi berkat buat yang. Karena tadi malam dalam kondisi yang sudah panik, gak ada harapan, semua alat kapal sudah dibuang, semua barang-barang kapal juga dibuang. Saudara, ternyata Tuhan datang kepada Paulus tadi malam. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita? Kalau sampai Tuhan datang kepada Paulus, berarti dia tidak sedang tidur. Kalau Paulus tidur, maka tulisannya tadi malam aku bermimpi. Beda bukan? Jadi jelas saya enggak tidur. Apa yang dikatakan? Dan ia berkata, ayat 24, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ada jaminan, ada asuransi yang kekal, karena Tuhan berbicara kepada Paulus. Maka itu apa firman Tuhan buat kita tahun ini, untuk bangsa ini, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk membantu sopir, karyawan, untuk tetangga-tetangga di sekitar kita. Apa firman? Jangan Kristen egois, hanya untuk aku, keluargaku, pokoknya anakku aman semuanya. Jangan, pikirkan yang lain. Apa yang kita mau kerjakan? Terus ayat yang 27, perhatikan.
malam yang keberapa? 2 minggu terombang-ambing. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengumumkan seterusnya, ayat 29 saya nggak baca, ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka merenungkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya. Jadi dia nasihati lagi, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak akan selamat. Saudara, firman yang diterima Paulus untuk orang lain tegas, tetap tinggal di kapal. Karena Tuhan yang aku sembah dan aku layani mengatakan, semua akan selamat kecuali kapal ini. Tapi jangan keluar dari kapal. Mereka mau lari sebagai sekoci, toh sudah mulai tenang kok angin. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari siang, Paulus mengajak mereka semua untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Hebat sekali saudara, Paulus menjadi pemimpin di dalam kekalutan dan orang yang tidak ada harapan itu. Ayat 39, dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin bagaimana mendamparkan kapal itu ke situ. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita jadi berkat. Ayat terakhir Yesaya pasal 2. Pulang dari sini, kita akan jadi berkat yang besar untuk banyak orang di sekitar kita. Ayat 2. Lagi sekali. Firman apa untuk pembantu-pembantu kita? Untuk orang-orang di sekitar kita, karyawan-karyawan kita punya perusahaan, punya toko, perhatikan. Akan terjadi kapan? Ayat 2, Yesaya 2, akan terjadi kapan? Hari terakhir, kapan itu? Sekarang. Terjadi apa? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Karena paling tinggi, nyolok sekali, itu gereja. Maka siapa? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Seperti nama saudara, gereja berkat bagi bangsa. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub. Nah ini dia. Untuk apa? Supaya Tuhan kita apa? Mengapakan mereka cepat? Mengajar, menasehati, menunjukkan jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi tugas gereja bukan cuma buat kebaktian. Saya ulangi, tugas gereja tidak hanya buat kebaktian, latihan musik, rapat, doa puasa, doa malam, doa pagi, sekolah minggu, kaum wanita. Maaf, tugas gereja adalah menjadi jawaban untuk orang-orang yang bingung, nggak tahu jalan kemana. Gereja jadi penasehat bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, ragi itu harus bekerja dalam hidup kita masing-masing. Mulai dari orang-orang asing di rumah kita, itulah pembantu kita. Mulai. Saya percaya kalau Tuhan mengerjakan itu lewat kita, kita terbuka. Ada banyak orang datang kepada Yesus. Saudara, saya cuma saksi saja. Sampai hari ini saudara, cukup banyak orang-orang yang bukan Kristen. Itu SMS saya, telepon saya. Kemarin malam. Aki kalau dengar waktu papi telepon, seorang kuli porter
Bandara Makassar, saudara. Dia telepon saya. Dia orang Bugis, orang Islam. Tentang masalah yang dia hadapi. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Ada banyak orang saya temui. Selama saya hidup, mereka bisa kontak saya kapan saja. Itu yang Tuhan mau kita jadi jawaban dan jadi berkat. Jangan egois hanya untuk diri kita sendiri saja. Amin. Mau jadi berkat mulai hari ini? Seperti nama kita berkat bagi bangsa, ayo kita kerjakan itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi gereja yang menjadi jawaban. Tinggalkan rutinitas. Amin. Biasa mengembalakan kambing domba. Lebih-lebih yang kerja terus dengan mertua, hari ini mulai berubah. Buat sesuatu yang baru dari Roh Kudus. Tuhan memberkati.